Ta'ala. Mari acara kajian ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Ketua KMMI, yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Agus Setiawan, yang kami hormati para jamaah di seluruh penjuru dunia. Marilah untuk yang pertama dan yang paling utama ini, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kajian sore hari ini kita memulai lebih awal. Insya Allah kami harapkan para jamaah untuk bisa hadir pukul 4 waktu 4 sore. Insya Allah kita sudah open room. Oleh karena kehadirannya jamaah lebih awal itu kami harapkan lebih cepat, lebih bagus. Selanjutnya untuk materi hari ini adalah dengan tema kehidupan Rasulullah dalam dekapan orang-orang tercinta. Kita otomatis melihat, mendengar dari temanya itu sudah sangat menarik. Seperti apa sih Rasulullah, kehidupan zaman Rasulullah ketika dalam lingkungan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, sehingga membentuk Rasulullah mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Baik, untuk menyingkat waktu dan kita tidak perlu panjang lebar kalam, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari kajian di sore hari ini. Oleh karena itu, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, Dr. Agus. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, tafadhol waktu kami serahkan kepada narasumber. Kepada Dr. Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Sumarwito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat kaum muslimin yang berada di Abu Dhabi dan yang berada di mana saja, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari waktu Abu Dhabi dan di malam hari waktu di Indonesia, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita saat-saat hari ini, saat pandemi seperti ini,
kita benar-benar tersadarkan bahwa sehat itu merupakan nikmat besar dari Allah. Terkadang kita abai dan lalai tentangnya. Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan kenikmatan ini, kita semuanya bisa tergerak untuk mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan kita mengkaji sejarah beliau, bertambahlah kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan cinta tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di bulan Rabiul Awwal, bulan di mana dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang saum pada hari Senin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzaka yauma wulidtu." Hari itu atau hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yauma yub'atsu, dan hari di mana aku diutus. Dalam riwayat lain, hari itu adalah hari di mana aku diangkat menjadi Rasul. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Ya. Dan yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal. Tapi terjadi silang pendapat tentang tanggal lahir daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, bahkan ada yang mengatakan tanggal 17. Hanya saja tentunya yang menjadi kewajiban kita adalah semakin mengenal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menambahkan semangat bagi kita untuk meneladani beliau, baik dalam konteks kehidupan pribadi, baik dalam hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun bagaimanakah konteks beliau dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Karena itu, mengkaji tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal yang sangat penting bagi kita selaku Muslim, karena kita mempelajari tentang role model, tentang idola kita, tentang panutan kita yang nanti akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah KMMI Abu Dhabi yang dimuliakan Allah, setelah pada bulan yang lalu kita membahas tentang bagaimanakah sejarah ya, tentang masa-masa awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melanjutkan pada kesempatan kali ini bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan dan dekapan orang-orang yang tercinta. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita fahami bahwa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau disusui oleh Halimah, ya, terjadilah peristiwa yang sangat mendebarkan, di mana peristiwa tersebut diceritakan oleh rekan-rekan sebaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kanak-kanak itu hampir jarang ada yang pandai berdusta. Artinya mereka senantiasa berkata jujur. Ya. Mereka menceritakan kepada Halimah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya dipeluk oleh seseorang dan kemudian dadanya dibedah, ya. Dadanya dibelah. Ya. Timbul kekhawatiran di hati Halimah. Maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya, saat itu ya, Halimah kemudian mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa ya, inilah menjadi alasan Halimah mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebetulnya Halimah itu sangat sayang kepada Nabi. Halimah merasakan bagaimana dengan adanya Nabi bersama dengan dia dan keluarga terjadi keberkahan yang luar biasa. Ya.
Tapi karena beliau khawatir kenapa-napa, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah peristiwa pembelahan dada Nabi SAW, maka Halimah pun kemudian mengembalikan Nabi SAW ke ibundanya, yaitu Aminah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Tentu Aminah sangat bahagia, ya, berkumpul kembali dengan anak satu-satunya. Ya. Setiap saat, pada saat dia tatap Nabi SAW, teringat akan mendiang suaminya Abdullah. Ya. Hari demi hari, ya, dia semakin sayang dan semakin teringat dengan suaminya yang telah meninggal dunia. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah 2 tahun Nabi SAW bersama dengan sang ibunda, maka Aminah kemudian mengajak kepada Nabi SAW untuk mengunjungi makam almarhum ayahnya. Dan hadirin khotal iman rahimakumullah, almarhum, ya, ini dimakamkan tidak jauh dari Yathrib. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bisa dibayangkan jarak dari Mekah ke Madinah sekitar 500 km, ya. Perjalanan yang cukup melelahkan, perjalanan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya. Namun karena kerinduan terhadap almarhum suaminya, dan juga bagaimana dia ingin agar sang anak satu-satunya ini bisa dekat dengan sang ayah, ya. Walaupun Nabi SAW belum pernah melihat wajah sang ayah, ya. Tapi sang ibunda yaitu Aminah ingin agar anaknya ini ada ikatan emosional dengan ayahnya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Aminah kemudian mengajak anaknya untuk kemudian berziarah ke makam daripada suaminya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Yang menarik adalah bahwa, ya, Abdullah dikuburkan di Yathrib atau Madinah sekarang, ya. Dan kunjungan Aminah menuju ke Yathrib atau Madinah saat ini, ya, itu hadirin khotal iman rahimakumullah, bukan hanya karena beliau ingin berziarah kepada makam suaminya, tapi karena ternyata di Yathrib itu menurut para sejarawan, ya, banyak sekali akhwal, ya. Akhwal ini adalah saudara laki-laki dari ibu, ya, daripada kakek Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Jadi banyak keluarga daripada mendiang suaminya yang berada di Madinah. Ya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, selain Aminah ingin mengajak putranya untuk berziarah ke makam suaminya, maka beliau juga ingin kemudian berjumpa dengan sanak kerabat yang lainnya, yang mana memang ternyata keluarga daripada Abdul Muttalib, ya, dari Bani Najjar banyak yang tinggal di Yathrib. Ya. Adapun a'mam, ya, saudara laki-laki dari saudara laki-laki bapak, ya, dari Abdul Muttalib itu banyak yang di Mekah. Tapi kalau dari belah ibu, maka itu banyak yang berada di Yathrib atau di Madinah. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Aminah ingin sambil kemudian beliau menziarahi makam suaminya, sambil kemudian menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat yang lain. Ya. Berangkatlah Aminah dengan putra satu-satunya, ditemani dengan pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Perjalanan ini didanai oleh Abdul Muttalib. Ya, subhanallah. Ya. Bagaimana mertua, ya, dari Aminah dan juga kakek dari Nabi SAW yang biayai perjalanan ini. Saya katakan tadi, jarak antara Mekah dengan Madinah sekitar 500 km. Perlu perbekalan, perlu transportasi, perlu bagaimana untuk nanti menginap di sana. Hadirin khotal iman rahimakumullah, perjalanan ini dibiayai oleh Abdul Muttalib. Ya. Sampai di Yathrib, ya, sampai di Madinah, hadirin khotal iman rahimakumullah, Aminah selain berziarah, beliau juga mengajak kepada putranya dan juga kepada pengasuhnya itu Ummu Aiman untuk menetap selama 1 bulan di Yathrib atau di Madinah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Setelah itu, setelah 1 bulan, maka Aminah ingin kembali ke Mekah. Ya. Namun di tengah perjalanan, Aminah demam, ya, panas tinggi, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memanggil Aminah saat masih di Abwa. Ya. Para ulama mengatakan bahwa Abwa ini pertengahan antara Madinah dan Mekah. Ya. Menurut para sejarawan, Abwa ini 235 kilo dari Mekah. Ya.
Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, betul-betul tengah-tengah kurang lebih. Ya. Tadi saya katakan jarak antara Mekah ke Madinah sekitar 500 kilo. Nah, Abwah ini ya 235 dari Mekah. Artinya dia agak lebih dekat sedikit ya ke arah Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan seorang anak yang baru berumur 6 tahun hanya bersama dengan pengasuhnya Ummu Aiman menyaksikan bagaimana wafat sang ibu. Ya. Bagaimana Aminah dalam keadaan sakaratul maut. Nabi yang masih berumur 6 tahun menyaksikan sang ibu. Ya. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa dibayangkan wafatnya itu ketika di tengah perjalanan. Ya. Kalau di Yathrib tadi saya katakan, maka banyak kerabat-kerabat. Kalau di Mekah apalagi. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Aminah di tengah-tengah perjalanan. Ya. Di Abwa. Dan di sini bisa kita bayangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sang ibu merintih dalam keadaan sakit keras. Bagaimana seorang anak melihat ya berakhirnya kehidupan sang ibu. Ya. Tadi saya mengatakan ini kondisi yang sangat hebat luar biasa. Ya. Sang ibu dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit keras, dan mereka tidak bisa meminta pertolongan kemana-mana. Tadi saya katakan, dari Yathrib jauh, ke Mekah belum sampai, padahal di Yathrib banyak kerabat, di Mekah apalagi, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Aminah wafat di tengah-tengah. Ya. Sehingga kemudian Nabi melihat ya, bagaimanakah akhir-akhir kehidupan dari sang ibu. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasakan betul bagaimana menjadi seorang yatim dan piatu. Di usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim dan piatu. Ya. Ujian yang luar biasa beratnya. Bahkan ketika beliau melepas satu-satunya orang tua, yaitu ibunya, beliau menyaksikan langsung bagaimana wafatnya sang ibu. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada yatim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasa bahwa dirinya juga adalah seorang yatim, bahkan puncak keyatiman, yaitu tiada punya bapak dan tiada punya ibu. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Ana wakafilul yatim fil jannati kahatain. Aku dengan orang yang menyantuni, merawat anak yatim di surga nanti bagaikan ini. Wa asyara bis sababah wal wusta, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis ya tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi seorang yatim dan piatu mengajarkan kepada kita. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In aradta an yalina qalbuka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Subhanallah. Ya. Sekali lagi saya katakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena beliau mengalami langsung menjadi seorang yatim dan di usia 6 tahun beliau menjadi yatim piatu. Ya. Maka beliau mengatakan in aradta, kalau engkau ingin ya an yalina qalbuka, hatimu itu lunak. Artinya mudah ternyuh, mudah menangis, mudah simpati. Ya. Itu artinya hati yang lembut. Ya. Nabi mengatakan, fa'at'imil miskin, maka berikanlah makan kepada orang-orang fakir. Ya. Kemarin saya Jumatan di Masjid Al-Huda Kemayoran. Subhanallah. Ya. Masjid itu pas pinggir jalan, kalau ada yang tahu Kemayoran, itu di dekat jalan namanya Jalan Jiung. Ya. Jiung ini ternyata Haji Ung. Ya, hadir khotal iman rahimakumullah, ada yang bersedekah bagaimana mesin untuk pengisian air ya. Dan kemudian dibuatkanlah program bagaimana air minum gratis kepada mereka-mereka yang sholat ke masjid, bahkan masyarakat sekitar ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, kemarin selesai Jumat saya menyaksikan bagaimana masyarakat bersedekah ya. Ada yang dengan makanan nasi biasa, saya lihat ada telur dadar dan sepotong tempe dan juga bagaimana sambal sedikit.
ada yang dengan cup dan lain sebagainya. Hadratul iman rahimakumullah, betul-betul suatu pemandangan ya yang bisa melembutkan hati kita, yang menjadikan kita kemudian mudah menangis, ya, merasakan betapa kita ini banyak diberikan nikmat oleh Allah. Ya. Dan hadratul iman rahimakumullah, bagaimana kita saksikan ya, ini karena daerah Kemayoran yang banyak terdampak secara ekonomi ya, hadratul iman rahimakumullah, luar biasa ya. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan imsah ra'sal yatim ya. Kata Nabi SAW ya, coba usap kepala anak-anak yatim ya. Ketika kita mengusap kepala anak yatim, akan terasa dalam hati, ya Allah ya, sebenarnya sangat mudah bagimu anak-anak kami itu yatim. Ya. Mudah bagimu ya Allah untuk menjadikan anak kami seperti anak yang aku usap saat ini. Ya. Tapi engkau memilih ayah-ayah mereka untuk wafat lebih dulu agar kami peduli. Ya. Hadirin-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, merasakan betul bagaimana keadaan beliau sebagai yatim. Makanya beliau mengatakan bahwa kalau kita ya, ingin lembut hati kita, ya, mudah ternyuh, mudah menangis, ya, merasakan betapa besar nikmat yang Allah beri kepada kita, ya, bersyukur atas nikmat yang Allah beri, maka kata Nabi SAW, berilah makan kepada orang-orang miskin. Ya. Mungkin mohon maaf, ya, kita kelebihan lauk, kadang mungkin ada yang kita buang, tapi ketika kita saksikan betapa banyak orang-orang yang membutuhkan, dan betapa bahagianya mereka dengan lauk pauk sederhana mereka dapat makan. Hadratul iman, begitu juga kata Nabi, untuk bisa lembut hati kita, usaplah kepala anak yatim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hadis ini adalah hasan. Yang berikutnya hadratul iman rahimakumullah, ya, setelah sang ibu meninggal dunia, ya, hanya 2 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama sang ibu, dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun. Ya. Maka hadratul iman, Abdul Muttalib sangat iba kepada cucunya, ya, yang sudah menjadi yatim piatu di saat usia yang masih sangat muda, yaitu 6 tahun. Ya. Maka kemudian dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh, dikasihi, bahkan disayangi melebihi daripada anak-anaknya sendiri. Subhanallah. Ya. Abdul Muttalib ini memang sayang kepada Abdullah, ayah dari Nabi SAW. Ya. Maka ketika kemudian melihat Abdullah, sang anak, telah meninggal dunia, ya, menantunya Aminah juga meninggal. Anak ini kesian sekali, yaitu Nabi SAW. Ya. Bagaimana rasa cinta bertambah dengan rasa iba. Itulah yang menjadikan Abdul Muttalib mencurahkan sayangnya kepada Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat bahwa ya, itu melebihi bagaimana sayangnya Abdul Muttalib kepada anak-anaknya sendiri. Padahal ini cucu. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwa ya, betapa Abdul Muttalib ini sayang kepada cucunya. Abdul Muttalib itu punya tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Ya. Begitu berwibawanya Abdul Muttalib, sampai tidak ada yang berani duduk di tempat duduk beliau. Ya. Sekalipun anak-anak beliau, gak ada yang berani. Ya. Jadi hadratul iman rahimakumullah, sekali lagi saya katakan Abdul Muttalib itu punya tempat khusus di bawah Ka'bah, dan putra-putranya aja nggak ada yang berani duduk di tempat itu. Ya. Tapi Nabi SAW, yang saat itu masih kanak-kanak, justru bermain-main di tempat duduk itu. Ya, luar biasa. Ya. Tentu saja paman-pamannya mengambil Nabi yang masih kecil tersebut dan menariknya. Tapi ketika Abdul Muttalib tahu, dia justru melarang kepada anak-anaknya, jangan sampai melarang Muhammad SAW. Biarkan, katanya, demi Allah, anak ini punya kedudukan tersendiri. Ya. Anak ini istimewa, kata Abdul Muttalib. Ya. Jadi kembali bahwa hadratul iman rahimakumullah, ya, kita saksikan bahwa Nabi SAW sangat disayangi oleh kakeknya. Ya. Walaupun beliau ditinggal wafat oleh ayahnya, walaupun beliau dalam keadaan yatim piatu saat usia 6 tahun, tapi dahaga psikologis. Ya. Bagaimana kasih sayang dari keluarganya tidak berkurang. Ya. Beliau sangat disayangi oleh sang kakek. Beliau sangat kemudian dikasihi oleh sang kakek. Bahkan ya,
para sejarawan mengatakan kasih sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi melebihi daripada sayangnya kepada anak-anaknya yang lain. Ya. Selain fakta ini, di mana Nabi SAW diperkenankan duduk-duduk, bermain-main di majelis atau di tempat duduknya Abdul Muttalib, maka yang menarik adalah didapatkan bahwa Nabi SAW ya, pernah ya, diminta oleh Abdul Muttalib untuk mencari unta Abdul Muttalib yang hilang. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, betapa menyesalnya Abdul Muttalib ya, ketika ternyata ditunggu-tunggu Nabi Muhammad SAW itu nggak kelihatan. Ya. Lama tidak kembali. Ya. Abdul Muttalib begitu khawatir. Ya. Dan hadir khotal iman rahimakumullah, saat Nabi SAW sampai, dan itu setelah cukup lama. Ya. Abdul Muttalib mengatakan, sungguh aku sedih kehilangan dirimu. Seperti seorang wanita yang meratapi kehilangan anaknya untuk selama-lamanya. Artinya, begitu cemasnya Abdul Muttalib ketika sang cucu tidak kembali-kembali mencari unta yang hilang. Ya. Dan beliau mengatakan bagaikan ya, seorang ibu yang meratapi kehilangan anaknya. Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana ketika anak sakit. Ya. Kalau istilahnya, kalau boleh tukar dengan kita, biar kita yang sakit asalkan anak kita sehat. Ya. Bisa dibayangkan betapa terharunya, betapa sedihnya kalau kemudian orang tua menyaksikan kematian anaknya. Kalau orang tua ikut memandikan, mengkafani, menguburkan anaknya. Hadir khotal iman rahimakumullah, kata Abdul Muttalib ya, bahwa sedihnya diri dia ya, menanti Nabi SAW balik, ya, takut kehilangan Nabi SAW, kata beliau, lebih daripada seorang ibu yang meratapi kematian anaknya. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Abdul Muttalib itu sayang betul kepada cucunya. Bahkan bukan itu saja, Abdul Muttalib juga sudah menyiapkan Nabi SAW. Ya. Abdul Muttalib biasa mendelegasikan Nabi SAW. Dimintanya sang cucu untuk melakukan sesuatu, dimintanya sang cucu untuk berbuat sesuatu, untuk melatih kemandirian Nabi SAW. Dan ini sangat penting. Ya. Bagaimana menjadikan anak kita, menjadikan cucu kita, kemudian memiliki rasa tanggung jawab dan juga mandiri. Dan itu yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Ya. Bahkan bukan itu saja. Ya. Abdul Muttalib juga sering membawa Nabi SAW dalam pertemuan-pertemuan besar bersama tokoh-tokoh Quraisy. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, seorang anak kecil, ya, usia 7 tahun, ya, itu sudah berada dalam satu majelis dengan tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Abdul Muttalib biasa mempersilakan Nabi duduk di samping dia dan memperkenalkan kepada orang banyak bahwa inilah cucu dirinya. Sehingga tidak heran, ya, dalam usia yang masih sangat kecil, Nabi SAW sudah dikenal di berbagai kalangan, dikenal sebagai seorang anak yang mandiri, dikenal sebagai seorang anak yang bisa dipercaya, dan seorang anak yang jujur. Subhanallah. Ya. Jadi kembali bahwa Abdul Muttalib sangat sayang kepada cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi rasa sayang yang bukan memanjakan. Ya. Justru Abdul Muttalib sayang kepada Nabi SAW. Dan beliau berusaha mendidik agar sang cucu kemudian mandiri. Agar sang cucu kemudian memiliki rasa tanggung jawab. Agar sang cucu kemudian menjadi orang yang memiliki percaya diri. Ya. Diajak duduk bersama tokoh-tokoh Quraisy, diperkenalkan. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, kembali bahwa begitulah rasa sayang yang sebenarnya. Bukan dengan memanjakan, bukan dengan ngulur apa yang diinginkan dari anak atau cucunya, tapi bagaimana Abdul Muttalib mengajarkan Nabi SAW untuk mandiri, mengajarkan Nabi SAW untuk bertanggung jawab, mengajarkan kepada Nabi SAW untuk bisa jujur, ya. Mengajarkan kepada Nabi SAW untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Subhanallah. Ya. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sungguh sayang disayang. Baru 2 tahun Nabi SAW bersama sang kakek, ternyata Abdul Muttalib juga meninggal dunia. Ya. Sebelum wafat, Abdul Muttalib berpesan agar ya Nabi SAW itu dirawat oleh pamannya
yang bernama Abu Thalib. Ya. Bapak Ibu ya, jamaah KMMI Abu Dhabi ya, dan juga kepada hadirin semuanya ya, kenapa dipilih Abu Thalib yang menggantikan sang kakek? Padahal kalau dilihat secara ekonomi, Abu Thalib ini ya bukan orang yang kaya. Ya. Tapi ternyata hadirin khotaliman rahimakumullah, Abu Thalib ini ya merupakan saudara seayah seibu, maksudnya dengan sang ayah yaitu Abdullah. Ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, Nabi diasuh oleh Abu Thalib ya, bersama anak-anaknya yang lain. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih disayangi daripada anak-anaknya sendiri, lebih dimuliakan. Ya. Karena kenapa? Selain karena memang kasihan, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, karena melihat ya apa yang ada dalam pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, Abu Thalib dari umur Nabi 40 tahun ya, sampai hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur sekian, Abu Thalib selalu berada di samping Nabi ya. Dari mulai kecil 8 tahun ya, mengajarkan bagaimana Nabi SAW untuk mandiri, sampai kemudian melepas masa bujang Nabi SAW, menikah dengan Khadijah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, tidak kurang 40 tahun Abu Thalib membersamai Nabi. Ya. Dari umur 8 tahun berarti sampai Nabi berumur 48 tahun. Subhanallah. Ya. Abu Thalib selalu bersama dengan Nabi SAW sebagai seorang paman yang cinta, mengasihi, setia. Ya. Subhanallah. Ya. Abu Thalib. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan calon seorang nabi. Ya. Dengan wafatnya sang ayah ketika Nabi masih berada dalam kandungan, dengan wafatnya sang ibu ya, ketika hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi berumur 6 tahun, beliau sudah kehilangan ibu dan ayahnya, diasuh oleh kakeknya. Baru 2 tahun saat Nabi SAW berumur 8 tahun, sang kakek sudah meninggal dunia. Hadirin khotaliman rahimakumullah, lalu kemudian beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Di sini saya ingin katakan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menyiapkan calon seorang nabi. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah menyiapkan kemampuan manajerial dan leadership kepada Nabi SAW. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 2262, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabuhu, "Wa ant?" Faqala na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun Nabi yang diutus kecuali mengembalakan kambing. Tidak ada seorang pun Nabi yang diutus, melainkan mereka mengembala kambing. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang mempersunting putri daripada Nabi Syuaib. Beliau bekerja sebagai seorang penggembala, dan mas kawin untuk menikahi putri daripada Nabi Syuaib adalah Nabi Musa alaihissalam bekerja sebagai penggembala sampai 8 tahun, dalam riwayat sampai 10 tahun. Ya. Sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Betul, bahkan aku juga. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dan Nabi SAW mengatakan bahwa ya, aku mengembalakan kambing-kambing mereka untuk mendapatkan upah. Ya, untuk mendapatkan upah daripada penduduk Mekah. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kemampuan manajerial dan leadership. Ya. Kambing ini atau domba ini ada yang penurut, tapi ada juga yang liar. Ya. Di situ hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana menguji kemampuan Nabi SAW untuk mengatur itu semuanya. Ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana mengatur menjadi seorang leader, yaitu memiliki tanggung jawab. Ya. Ketika kemudian dia membawa ya, sekian kambing, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, maka ini menjadikan Nabi SAW memiliki tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Ya. Bagaimana kambing yang dia gembalakan untuk tetap dalam keadaan selamat, tidak tercuri, tidak sakit, tidak terlepas daripada kerumunannya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
menjadikan Nabi dalam keadaan yatim, menjadikan Nabi dalam keadaan yatim dan piatu, menjadikan Nabi SAW ditinggal wafat oleh sang kakek, ya, adalah untuk menempa jiwa Nabi SAW. Ya. Dan ketika beliau kemudian menjadi penggembala, Nabi SAW sebenarnya sedang dilatih untuk menjadi manajer, untuk menjadi leader, yang mana beliau memiliki kemampuan untuk kemudian mengayomi daripada domba-domba yang dipercayakan untuk dia angon. Hadirin iman rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa para ulama menyampaikan hikmah di balik profesi sebagai penggembala agar Nabi memiliki sifat tawadhu'. Ya. Karena pada saat seorang jadi penggembala, nggak ada yang dia kemudian bisa sombongkan, nggak ada. Ya. Bagaimana dia bisa sombong? Ya. Domba-domba yang ada ini merupakan titipan dari majikan. Ya. Jadi keadaan beliau sebagai seorang pengembala, selain kemudian meningkatkan kemampuan manajerial, maka di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan ini juga menempa diri Nabi SAW untuk kemudian tawadhu'. Ya. Yang kedua kata Imam Ibnu Hajar, terbiasa hati mereka dengan pengasingan. Jadi ya terbiasa untuk kemudian suka merenung, ya. Suka kemudian muhasabah, introspeksi diri, ya. Dan ini hadirin khotal iman, ya, adalah merupakan tahapan sebelum Nabi SAW nantinya akan mengatur umat-umatnya. Ya. Di sini kalau dalam istilah manajerial sekarang, ya, bagaimana profesi menjadi penggembala itu paling tidak ada 5 hal yang ini menunjang untuk kemampuan leadership. Yang ini sangat menunjang untuk menjadi leader. Yang pertama adalah fight finding, ya, yaitu mencari bagaimana seorang pemimpin itu harus kemudian mencari, ya, padang gembalaan yang subur. Oh, hari ini ke sini, besok ke sana, terus setelah 1 minggu yang di sini ilalang sudah mulai tumbuh lagi. Jadi dia kemudian mencari padang-padang untuk, ya, atau lokasi-lokasi untuk mengangon, ya, mengembalakan daripada kambingnya. Yang kedua adalah directing, bagaimana Nabi diajarkan kemampuan menggiring ternak tersebut. Ya. Bisa dibayangkan sekian banyak dan kemudian digiring. Ya. Jadi kemampuan untuk mengarahkan, ya, kemampuan untuk memobilisasi, ini juga penting. Ya. Bagaimana seorang leader yang kemudian mampu membakar semangat, ya, mampu untuk kemudian menguatkan tekad daripada bawahannya, ya, sehingga kemudian bisa diarahkan. Dan ini didapat oleh Nabi SAW ketika beliau kemudian menjadi seorang penggembala. Ya. Yang ketiga, controlling. Ya. Bagaimana menjadi seorang penggembala itu melatih, ya, untuk memiliki sikap mengawasi. Bagaimana agar jangan sampai kemudian kambing-kambingnya tersesat, agar jangan sampai kemudian kambing-kambingnya terpisah. Ya. Jadi ketika dia kemudian membawa kambing-kambing tersebut, ya, ke padang gembalaan yang subur, ya, tidak kemudian dia tinggal tidur. Ya. Tapi bagaimana memiliki tanggung jawab agar jangan sampai kemudian kambing-kambing tersebut terpisah atau hilang. Controlling. Yang keempat adalah protecting. Bagaimana kemampuan seorang penggembala, dalam hal ini Nabi SAW, agar jangan sampai kemudian hewan gembalaannya tewas diterkam oleh hewan pemangsa. Ya. Dan yang kelima, ya, ini yang mesti ada bagi seorang leader atau manajer. Dan ini dilatih oleh Nabi SAW ketika beliau, ya, mengembala kambing adalah reflecting. Merenungi alam, merenungi manusia. Rahim. Terima kasih Pak Taufik. Ada 2 pertanyaan yang bagus-bagus sekali. Yang pertama adalah ketika meninggalnya ibunda Nabi SAW yaitu Aminah, di mana tadi saya katakan Aminah wafat di Abwa, ya, dan Abwa ini jaraknya 235 dari Mekah. Jadi dia posisinya di tengah-tengah antara Mekah dengan Madinah, tapi lebih dekatnya ke Mekah. Ya. Cuma lebih dekatnya juga masih 235. Jadi ini memang kondisi yang subhanallah. Tadi saya katakan kalau wafatnya di Madinah itu ada saudara-saudara Nabi, ya. Kalau wafatnya di Mekah apalagi ini wafatnya di tengah-tengah, ya. Sehingga tadi saya katakan bagaimana seorang anak usia 6 tahun, ya, melihat bagaimana ibunya itu demam tinggi, kemudian
meninggal dunia ini luar biasa ya, mendidik batin Nabi SAW. Tapi untuk masalah penguburan, ya, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Abwa itu adalah qaryah. Abwa itu adalah perkampungan, sehingga para ulama mengatakan bahwa untuk prosesi penguburan, maka itu bukan hanya berdua antara Nabi dengan Ummu Aiman, tapi dibantu oleh penduduk kampung. Ya. Cuma yang menjadi pelajaran besar adalah bagaimana Nabi SAW itu menyaksikan langsung wafatnya sang ibu sedangkan beliau masih umur 6 tahun. Ya. Melihat bagaimana sang ibu sedang menderita ya, demam tinggi dan kemudian akhirnya meninggal dunia. Ya. Jadi kembali bahwa wafatnya di Abwa, dan Abwa ini adalah nama perkampungan, sehingga bisa dikatakan bahwa untuk prosesi penguburan daripada Aminah ini dibantu oleh orang-orang kampung dan bukan hanya berdua antara Nabi dengan Ummu Aiman saja. Tapi itu saja sudah cukup memberikan suatu gambaran pada kita bagaimana seorang anak usia 6 tahun yang baru saja menziarahi makam bapaknya, dan di tengah jalan ditinggal wafat oleh sang ibu. Ya. Yang kedua berkaitan dengan menggembala kambing. Tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW dengan tegas mengatakan bahwa para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menjadi penggembala kambing. Ya. Bahkan tadi saya katakan dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam menikahi salah seorang putri Nabi Syuaib, dengan beliau bekerja menjadi penggembala kambing selama riwayat bahwa fa'in atmamna asyran lakana khair, ya. Dan ternyata dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Musa itu memberikan mas kawin ya dengan bekerja sebagai penggembala kambing milik Nabi Syuaib. Itu ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Nah, untuk researchnya ya saya belum nanti saya coba cari-cari, tapi kalau kita lihat bahwa memang menarik, dan ini mungkin konsep-konsep kayak sekolah alam dan lain sebagainya yang ternyata tanpa kita sadari bahwa itu memberikan satu pelajaran-pelajaran yang luar biasa tadi saya katakan ya. Anak jadi mandiri, anak jadi bertanggung jawab, kemudian juga ada kesempatan waktu untuk kemudian merenungi dirinya, merenungi ciptaan Allah dan lain sebagainya ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin kalau memang ada research dan kemudian bagus, maka ini sangat menarik kalau kemudian kayak semacam training ya untuk menjadi penggembala kambing ya. Walaupun saya kira penggembala kambing di Indonesia sekarang juga tidak semuanya dikencar, tidak semuanya dilepas begitu, tapi intinya adalah bagaimana dia bersatu dengan alam, bagaimana ada rasa tanggung jawab, bagaimana kemudian tadi mengajarkan tawadhu, bahwa profesi sebagai penggembala kambing itu bukanlah profesi yang hina dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira demikian ya berkaitan dengan faedah daripada menggembala kambing ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Ya nanti bisa dicek ya. Nanti diusulkan untuk para calon pemimpin harus latihan menggembala kambing dulu kayaknya. Tuh, setuju sekali tuh. Begitu. Ya, ketua KMI nanti kita usulkan untuk latihan menggembala kambing. Kemudian gembala kambing di gurun gitu, Pak ya? Iya, betul. Kita lanjutkan kepada Ibu Naina Sutiratna. Silakan Ibu, ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz. Tafadhol. Atau saya bacakan? Baik, ini tidak ada respon. Saya bacakan, Sebentar, Ustaz. Ustaz. Oh ya, tafadhol. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, kan kurun waktu antara ajaran Nabi Isa dengan Rasulullah kan jauh. Nah, waktu itu Rasulullah kan waktu itu belum membawa risalah ya. Nah, untuk ayah dan ibunya adakah kabar atau berita bahwa mereka itu agama yang dianutnya apa gitu Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terima kasih ini dari Mbak Nina ya. Mungkin antara yang disampaikan dengan di chat agak berbeda ya. Di chat ini tertulis Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah ini istri Nabi dan Siti Khadijah itu yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Mungkin yang dimaksud adalah Aminah dan Abdullah, ibu dan bapak Nabi SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Jadi tadi saya katakan bahwa pada dasarnya keluarga Nabi itu banyak yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan mereka. Tapi yang sangat disayangkan adalah masyarakat Quraisy saat itu ya. Mereka sudah ternodai dengan kemusyrikan yang sempat dibawa oleh beberapa oknum dari masyarakat Quraisy dan menjadikan mereka sebagian itu menyembah kepada berhala. Ya. Jadi kembali bahwa saya katakan di sini bahwa untuk Abdullah dengan Aminah memang tidak didapatkan riwayat secara jelas bagaimana agama mereka, tapi yang pastinya memang kondisi saat itu yang paling banyak adalah mereka-mereka yang secara praktis ya secara praktek itu mereka-mereka berbau kemusyrikan yaitu menyembah kepada berhala. Ya, tapi sekali lagi bahwa untuk ayah dan ibu Nabi SAW memang tidak didapat riwayat mereka menyembah berhala. Ya, tapi kondisi saat itu sangat-sangat banyak yang sudah ternodai dengan kemusyrikan. Ya, jadi saya kira perlu didalami lebih lanjut ya tentang agama daripada ayah dan ibu Nabi SAW. Dan ini memang menjadi perdebatan yang cukup panjang ya tentang ayah dan ibu Nabi ini di istilahnya kafir ataukah bagaimana. Tapi yang pasti saya katakan bahwa tadi di awal banyak keluarga Nabi SAW baik dari belah beliau maupun dari Khadijah radhiyallahu anha yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan, yang masih percayanya itu Allah sebagai Tuhan ya, walaupun di tengah-tengah masyarakat yang mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala ya. Tapi secara pastinya memang saya tidak dapatkan riwayat tentang agama yang dianut daripada Aminah dan Abdullah ya. Demikian Bu, wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Bu Naina yang sudah meluangkan untuk bertanya. Kita lanjutkan, penanya berikutnya adalah dari Ibu Ummu Muhammad. Tafadhol Ibu Ummu. Ibu Ummu Muhammad, tafadhol. Assalamualaikum Ibu Ummu Muhammad. Atau langsung di chatnya ini? Oke, langsung di chat ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, Nabi Muhammad melakukan ziarah kubur ke makam ayahnya, berarti ziarah kubur boleh dilakukan ya? Karena belakangan membaca referensi ziarah kubur merupakan bid'ah. Jadi yang benar gimana Ustadz? Mohon pencerahannya dan penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ummu Muhammad yang bertanya. Pertanyaannya bagus sekali. Bahwa pada dasarnya ya ziarah kubur itu mengingatkan yang hidup akan kematian. Ya. Dan Nabi SAW ya walaupun pernah melarang ziarah kubur, tapi Nabi mengatakan ala inni nahaitu an ziyaratil kubur al-ana fazuruha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa aku pernah melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian ke kubur. Ya. Jadi kembali bahwa pada dasarnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kita yang hidup bahwa kita juga akan seperti mereka. Bahkan kita diajarkan ketika kita memasuki pekuburan untuk kemudian kita membaca doa ya, Assalamualaikum ayyuhal mu'minun minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu diantara beberapa hal yang dianjurkan bagi kita untuk ziarah kubur. Ya. Tapi tentunya yang kemudian melenceng adalah kemudian meminta-minta kepada orang yang dikubur. Ini tentu yang kemudian menjadi hal yang keliru. Ya. Tapi kalau kemudian sekedar kita ziarah kubur,
kemudian mengingat akan kematian, ya, bagaimana kita membersihkan makam orang tua kita dan lain sebagainya, maka hal itu adalah suatu hal yang sunnah ziarah kubur tersebut, ya, sepanjang kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita. Jadi kembali bahwa dibolehkan kita ziarah kubur untuk mengingat kematian, untuk kemudian kita merawat daripada makam orang yang dikubur tersebut. Kalau di tanah air itu, kalau sampai misalnya ahli waris tidak memperpanjang izin pekuburan, atau misalkan tidak merawatnya dan lain sebagainya, artinya nggak pernah ada yang datang dan lain sebagainya, maka biasanya setelah beberapa tahun kuburan tersebut akan diisi, ya, ditimbun dengan jenazah yang baru, ya. Jadi kita ziarah kubur agar kemudian makam orang yang kita sayangi itu bisa lebih terawat sambil kemudian mengingatkan kita akan kematian. Sampai sejauh itu, maka hal tersebut adalah hal yang dibolehkan, bahkan disyariatkan, bahkan disunnahkan kepada kita, asalkan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang pada saat kita ziarah kubur. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya adalah dari Ibu Sri Rezeki. Bu Wina kayaknya udah mulai, Pak. Itu udah Oh ya, duluan. Bu Wina. Tafadhol, Bu Wina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya mencoba mengkorelasikan bagaimana ketika Rasulullah itu masa kecilnya ditempa secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau akan dipersiapkan sebagai manusia yang istimewa, ya, sebagai utusannya. Saya mencoba mengkorelasikan itu dengan bagaimana kiat kita sebagai orang tua untuk menempa anak-anak kita agar mereka memiliki mental atau kepribadian yang tangguh dan mandiri, terutama ketika tidak lagi bersama dengan orang tua atau orang tua sudah tiada, dan terutama lagi ketika mereka masih kecil. Itu karena beberapa hari lalu dapat kabar ada anak dari teman saya yang masih kecil juga, ya, masih kecil, ditinggal mati oleh orang tuanya gitu. Jadi bisa membayangkan dalam keadaan seperti ini ketika anak itu tidak dalam keadaan mandiri dan tangguh, betapa repotnya gitu seorang ibu. Nah, ini bagaimana kiatnya, Ustaz? Demikian, Ustaz Agus. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Mbak Wina atas pertanyaannya, ya. Jadi kalau Nabi SAW itu memang disiapkan langsung, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan para ulama mengatakan beliau menjadi yatim piatu usia 6 tahun dan kemudian ditinggal oleh kakeknya umur 8 tahun. Ini menjadikan bahwa tidak ada yang dominan, ya. Saya udah 2 sesi itu ngadakan kajian ke Amerika tentang toxic parents, ya, orang tua durhaka, orang tua yang meracuni. Jadi tidak sedikit juga orang tua yang memberikan pola asuh yang keliru, seperti misalkan orang tua yang suka memberikan label, stigma, ya, dengan melaknat, dengan kamu bodoh, nggak bakalan mampu, ya, dan lain sebagainya. Itu justru meracuni kepada anak, ya. Jadi di situ hikmahnya adalah Nabi SAW itu langsung Allah yang mentarbiyah dan mendidik Nabi SAW, ya. Lalu kemudian bagaimana kita menyiapkan anak kita untuk kemudian bisa lebih mandiri, ya. Maka di sini hadirin khotbah liman rahimakumullah, saya ingin mengatakan bahwa, ya, sebagai orang tua kita harus mulai menanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita sebagai orang tua tidak akan selamanya mendampingi mereka, ya. Dan ketika anak kita kecil, ya, maka kita juga harus banyak melakukan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti kata Bu Wina bahwa ajal bisa kapan saja datang kepada orang, ya. Saya juga punya saudara yang subhanallah, belum lama paman kami meninggal dunia. Anaknya masih ada yang SD atau SMP kelas 2, ya. Baru 2 minggu yang lalu ternyata bibi kami, artinya istrinya, meninggal dunia. Jadi hanya selang beberapa saat kemudian
anak tersebut sudah menjadi yatim piatu. Nah, di sini pesan kepada kita untuk kemudian selalu menyiapkan anak kita, ya. Jadi bukan persiapan harta yang paling terpenting, tapi bagaimana persiapan anak tersebut bisa mandiri, ya. Jadi jangan sampai anak itu menjadi anak yang manja. Coba kita latih sebagaimana tadi Abdul Muttalib, ya, melatih Nabi SAW untuk melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Kalau secara teknisnya begini, Bu Wina, ya, saya tertarik ketika misalkan beberapa guru di TK Islam, ya, ketika melihat anak-anak itu diantar oleh orang tuanya, dan kemudian tidak membolehkan anak-anak itu dibawakan tasnya. Kenapa demikian? Karena biar anak itu mandiri. Biasanya kan orang tua itu karena sayangnya, ya, kalau nggak pembantunya atau ibunya yang dibawain tasnya, dibawain botol airnya, ini sebenarnya kurang mendidik anak untuk mandiri, ya. Tapi biarkan turun dari mobil, turun dari motor, anak tersebut ngegamblok tasnya sendiri, dia bawa botol airnya untuk kemudian dia menjadi lebih mandiri. Ya, jadi saya kira dengan latihan-latihan teknis agar kemudian anak kita lebih mandiri itu demikian. Yang kedua, tadi saya katakan sebagai orang tua kita harus selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi bahwa umur kita tidak ada yang tahu. Ya, kita selalu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian mendidik kemandirian, ya, tentunya adalah ketika anak tersebut memasuki umur-umur yang sudah bisa disiapkan. Ketika anak umur 7 tahun, ya, Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Kemarin saya mengatakan Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa, ya, walaupun Nabi belum pernah memukul kepada anaknya atau siapapun, tapi Nabi mengatakan, perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukul ketika berumur 10 tahun. Di sini kata beliau, kata Syekh Utsaimin, bahwa coba satu hari, berapa sholat yang kita perintahkan? Tentunya 5. Seminggu 35. Kalau 1 bulan, berapa kali? Jadi kata beliau, kalau memang orang tua sejak umur anak itu 7 tahun, sudah ngajak sholat sehari 5 kali, seminggu 35 kali, maka 3 tahun, anak tersebut pasti akan sholat dengan sendirinya, ya, karena sudah sering diulang-ulang. Ya. Jadi wadribuhum wahum abna'u ashrin, pukul ketika umur 10 tahun, itu nggak akan terjadi. Karena kenapa? Selama 3 tahun, ibu dan bapaknya itu istiqomah ngajak anaknya sholat. Sehari 5 kali dia dengar ngajak anaknya sholat, ngelihat bapak ibunya sholat, seminggu 35 kali dia diajak sholat, sebulan berarti berapa kali? Setahun berapa kali? Kali 3 tahun. Ya. Maka mestinya umur 10 tahun itu nggak perlu dipukul, karena anak itu sudah dengan sendirinya. Nah, jadi kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira betul, ya, bahwa kita harus mempersiapkan anak kita, karena kita tidak selamanya mendampingi mereka. Ya. Walaupun kita, maaf, misalkan Allah berikan umur anak kita itu sampai remaja, tapi kan saat anak itu di sekolah juga kita tidak membersamai mereka, saat anak itu di pesantren tidak membersamai mereka, saat anak kita kuliah juga tidak membersamai mereka. Tidak sedikit anak yang merantau ke sana kemari, maka betul-betul kemandirian ini tadi kata Bu Wina, kita harus siapkan pada diri anak-anak kita. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Agus dan Ibu Wina. Selanjutnya kita ini tinggal 2 pertanyaan untuk jamaah yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa kita stop pertanyaan karena waktunya sangat terbatas. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Rezeki. Apakah mayoritas bangsa Arab waktu itu adalah pedagang? Barang-barang apa yang diperdagangkan waktu itu, Ustaz? Syukron, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bu Sri Rezeki, dan saya sampaikan bahwa insya Allah bulan depan, kalau nggak salah itu kita akan membahas tentang sisi entrepreneurship-nya Nabi SAW. Ya. Jadi selama ini kita dengar Nabi itu berdagang, tapi kayak gimana sih? Dan kita juga sedikit akan melihat tentang bagaimana para sahabat. Ya. Jadi kita selama ini cuma dengar Utsman bin Affan tuh banyak sedekahnya, Abdurrahman bin Auf banyak sedekahnya, tapi jarang kita membahas bahwa Utsman bin Affan itu apa sih kerjanya kok jadi infaknya tuh banyak misalnya.
Abdurrahman bin Auf itu kerjanya apa kok infaknya banyak. Nah ini kan jarang kita bahas. Saya kira bulan depan kalau nggak salah tema ini nanti Pak Sumarwito atau Mas Wito yang akan melihat lagi jadwalnya, karena kita ingin mengungkap itu. Nah baik, pertanyaan Bu Sri Rezeki, apakah bangsa Arab saat itu pekerjaan mereka berdagang? Saya ingin mengatakan bahwa berdagang itu mayoritas penduduk Mekah. Ya. Jadi bukan bangsa Arab secara umum. Kalau di Madinah itu kebanyakan penduduk Madinahnya itu bercocok tanam, yaitu mereka pekerjaannya adalah dengan berkebun, yaitu berkebun kurma. Tapi kalau di Mekah mayoritas mereka adalah berdagang. Dagang apa saja? Bermacam-macam. Ya. Ada yang berdagang tekstil, yaitu tentang bahan-bahan pakaian. Ada yang berdagang kelontong kalau istilah kita, ya. Bagaimana istilah sekarang sembako, ya. Kalau kita lihat para sahabat yang berdagang sembako itu kayak Umar bin Khattab, ya. Nabi SAW juga dagang sembako. Jadi Nabi SAW itu nanti kita sampaikan pada bulan depan. Selain Nabi berdagang sampai ke luar negeri, yaitu tadi saya katakan tercatat 13 kali beliau melakukan ekspedisi dagang sampai keluar Mekah, yaitu ke Yaman, ke Bahrain. Itu kan Yaman di bawah, ya, Bahrain di atas. Itu bisa dibayangkan, umur masih muda itu Nabi sudah dagangnya internasional. Tapi selain ekspedisi dagang internasional, kan orang Mekah itu kenal yang namanya musim haji, di mana orang-orang Arab dari berbagai kabilah itu datang ke Mekah. Nabi manfaatkan ini untuk berdagang. Ya, jadi selain dagang keluar, Nabi juga dagang pada saat musim haji, di mana kumpul orang Arab. Bukan itu saja, selain musim haji, Nabi juga berdagang di pasar-pasar yang ada. Jadi kalau istilah sekarang kayak pasar malam atau jadi tidak daily. Allahumma sholli alaihi, istilah kitanya itu jadi kayak macam bazar, ya. Jadi misalnya di sini hari Senin, di ini hari Selasa, di sini hari apa, ya. Dulu ketika kami di Malaysia itu ada pasar malam, dan biasanya di distrik ini hari Senin, ya. Kemudian di distrik yang satu hari Selasa, ya. Jadi demikian. Nah, itu Nabi SAW. Jadi selain dagang ke luar negeri, Nabi itu yang kedua, Nabi memanfaatkan bagaimana berkumpulnya orang pada musim haji. Maka dalam keadaan reguler istilahnya, Nabi itu berdagang di pasar-pasar yang ada di di Mekah, ya. Jadi ada di Suk Okaz, ya, Suk Majinah dan lain sebagainya, ya. Dan Nabi dagangnya kelontong, artinya keperluan sehari-hari. Tapi orang Mekah banyak juga yang dagang tekstil dan lain sebagainya, ya. Jadi mereka biasanya berdagang keluar kota atau keluar negeri, dan dari sana bawa barang-barang dijual ke Mekah lagi. Jadi saya katakan kepada Bu Sri Rezeki bahwa itu yang dominasi dari masyarakat di Mekah, karena kalau Ibu Sri Rezeki sempat ke Mekah, mohon maaf, di Mekah itu lebih gersang, ya. Jadi tidak ada bercocok tanam, dan yang ada bercocok tanam itu di Madinah. Sehingga kebanyakan penduduk Mekah itu mereka kebanyakannya adalah berdagang, dan dagangnya macam-macam, ada keperluan harian, ada kemudian tekstil dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti kita perdalam pada bulan depan. Wallahu a'lam. Ini satu lagi Ustadz, pertanyaan, habis itu kita ada sedikit pengumuman, terus kita tutup. Pertanyaan dari Pak Ali. Assalamualaikum Ustadz, adakah riwayat sebab pengasuhan Rasulullah SAW jatuh kepada Abu Thalib yang kita tahu adalah sosok yang baik tetapi secara finansial biasa aja? Dan bagaimana kewajiban perwalian pada anak yatim di dalam Islam? Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Ali atas pertanyaan yang bagus. Jadi tadi saya katakan bahwa secara finansial Abu Thalib itu maaf tidak berlebih, ya. Bahkan kalau bisa dikatakan beliau sederhana, kekurangan, ya bisa dikatakan. Tapi kemudian jatuh kepada Abu Thalib, pesan dari Abdul Muthalib adalah karena yang pertama, Abu Thalib ini dengan ayah Nabi yaitu Abdullah itu saudara kandung, artinya seayah seibu. Karena putra putri dari Abdul Muthalib itu tidak semuanya seayah seibu. Abdul Muthalib menikah dengan beberapa wanita, dan yang sekandung
dengan Abdullah itu diantaranya adalah Abu Thalib. Ya, artinya dengan demikian maka lebih dekat. Kemudian bagaimana tentang kewajiban perwalian ya? Tentunya kewajiban perwalian ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah mirip seperti hak asuh ataupun kalau kita melihat bagaimanakah sistem waris ya. Sehingga dengan demikian apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan kemudian dia meninggalkan anak ya, maka yang pertama kali dilihat adalah ke atasnya. Ke atas itu artinya adalah kakek dan neneknya. Ya, itu yang kemudian paling berkewajiban untuk kemudian mengasuh daripada anak si almarhum. Ketika kakek dan neneknya tidak mampu atau ada alasan lain, maka tentunya ke sampingnya, yaitu adik-beradik dari almarhum. Dalam hal ini adalah berarti paman atau bibi daripada si anak yang ditinggal anak yatim tersebut. Ya. Ini yang paling berhak untuk perwalian. Ya. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila di antara anaknya ada yang sudah dewasa, maka dia juga menjadi berkewajiban. Jadi itulah hak perwalian bagi anak yatim, yaitu kakeknya, atau kalau tidak adalah pamannya, saudara-saudara dari almarhum, ya, bapak atau ibunya, ya, atau kalau memang ternyata ada saudara kandungnya yang sudah dewasa, maka mereka juga berkewajiban untuk menerima hak perwalian daripada si anak yatim tersebut. Demikian wallahu a'lam. Baik, waktu sudah habis sesi tanya jawabnya. Kepada para jamaah yang mungkin belum sempat terjawab pertanyaannya, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Selanjutnya kami sampaikan jazakallah khairan jazak kepada Dr. Agus yang sangat luar biasa, sangat gamblang dalam menyampaikan ulasan tentang kehidupan Rasulullah dalam dekapan orang-orang tercinta. Pak Wito, maaf. Pak Ya? Wito, yang belum kebagian di jawaban itu ada Bu Tania, ada Pak Sandi juga. Mungkin dicatat untuk pertemuan berikut beliau menjadi koordinator. Ya. Terima kasih. Atau Ya. bisa dikirim ke WhatsApp, nanti saya jawab. Ya, nanti kita akan kirimkan via grup KMMI setelah dicabut status. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Pak Taufik masukannya. Ustadz Agus, mohon jangan exit dulu. Nanti sekalian memimpin doa. Baik, ada sedikit beberapa pengumuman dari kami, dari bagian dakwah. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada para jamaah yang sudah ikut serta berkontribusi dalam mensukseskan setiap program yang dilaksanakan oleh KMMI. Mudah-mudahan lewat donatur atau lewat support dari para jamaah, kegiatan kita bisa berjalan lancar. Dan bagi para jamaah, kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan selalu istiqomah di jalan Allah. Selanjutnya kami masih membuka peluang lebar-lebar kepada para jamaah yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya untuk kegiatan dakwah kita. Perlu diketahui bahwa minggu kemarin adalah kajian Dr. Muta Ali, yaitu bagian hadis. Kebetulan tercancel karena ada saudara dari beliau yang meninggal dunia. Dan insya Allah beliau sanggup untuk menggantikan di minggu kelima. Jadi minggu kelima insya Allah kita mulai dari pukul 4 untuk mengadakan kajian hadis sebagai ganti di minggu yang ketiga. Selanjutnya kami informasikan kepada para jamaah bahwa kami mengundang kepada para jamaah untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kami kami selenggarakan. Ya, antara lain adalah di minggu pertama hari Sabtu kita masih dengan Ustadz Aminur Bait dalam acara tafsir Al-Quran. Kemudian di minggu kedua itu diasuh oleh Dr. Muntaha
kajiannya adalah fikih 4 mazhab. Di minggu ketiga diasuh oleh Dr. Muta'ali, yaitu kajian hadis, dan di minggu yang keempat adalah diasuh oleh Dr. Agus tentang Sirah Nabawiyah. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Dr. Agus untuk memimpin menutup acara melalui doa. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam perjalanan pengajian ini ada hal-hal yang Allah tidak ridhoi, kita mohon ampunnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hudak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih Ustadz Agus. Demikian demi acara sudah kita lewati bersama, dan alhamdulillah kami sampaikan jazakallah khairan jazak kepada Dr. Agus. Insya Allah kita jumpa kembali dalam acara dan gelombang yang sama, Ustaz. Kepada para jamaah, saya selaku pemandu acara pada sore hari ini, apabila ada kurang, ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Mas Wito, pamit semuanya. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.